hari ini kita akan membahas tentang aspek perpajakan emas, ya, emas, perhiasan emas, emas batangan dan perhiasan bukan emas kalau di dalam layarnya itu, ya. Iya. Nah, ini cukup menarik ya, cukup menarik dan sangat menarik ya bagi mereka mungkin yang memiliki banyak ini, ya. Apalagi sekarang harga emas sudah melambung tinggi, ya, melambung tinggi, ya, ya. Lalu sebelumnya kita ingin mengetahui dulu peraturan atau dasar hukum apa yang mendasari tentang perpajakan emas dan emas batangan serta perhiasan bukan emas ini dan apa tujuannya. Berikut akan dijelaskan oleh Pak Aprianto. Silahkan Pak. Terima kasih Bunda Nelly, sahabat pendengar Radio Tuntung Bandang di Kabupaten Tanah Laut, izin menyampaikan update peraturan terbaru terkait dengan aspek perpajakan. Ini aspek perpajakan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan industri di perdagangan atau pembuatan baik emas batangan, emas perhiasan gitu. Nah, ini sangat fresh dari opennya Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan, diatur di PMK nomor 48 tahun 2023. Di situ mulai ditetapkan di tanggal 28 April 2023. Dan baru banget Iya, makanya iya. ini harus segera kami sosialisasikan karena ini memang peraturan ini memang peraturan yang baru dan mulai berlaku di 1 Mei 2023. Memang di peraturan ini memang diatur terkait dengan baik itu pajak penghasilan dan PPN atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan, emas batangan dan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas atau sebagian dari emas atau batu permata dan batu lainnya yang sejenis serta jasa-jasa yang terkait dengan emas. Jadi memang peraturan ini khusus mengatur terkait komoditas emas, Bunda. Jadi mulai dari membikin, ada yang pabrikan, menjual, lah itu diatur di peraturan ini. Nah, jadi satu diatur. Jadi memang ini khusus untuk komoditas emas aturannya. Jadi baik para pendengar yang berusaha atau mempunyai usaha bidang usaha terkait dengan komoditas emas baik perhiasan atau emas batangan. Nah, ini aspek-aspek perpajakan yang akan diatur di PMK ini. Nah, tujuannya apa, Bunda? Jadi tujuannya itu memberikan kepastian hukum. Jadi biar pasti apa saja aspeknya perpajakannya, ini biar jelas ini lebih enak lah para pengusaha untuk mengatur bisnisnya kalau kita sudah tahu aspek perpajakannya apa saja. Yang kedua yaitu kemudahan dan kesederhanaan dalam pengenaan pajak baik itu PPh maupun PPN. Nah, itu. Nah, yang kedua mengubah peraturan Menteri Keuangan nomor 34 tentang pemungutan PPh pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha tertentu dan mengganti PMK nomor 30 tentang PPN atas penyerahan emas perhiasan. Nah, ini jadi dulunya diatur di 2 aturan, Bunda. Sekarang dijadikan 1. Dijadikan 1 langsung. Jadi aturan ini khusus untuk mengatur terkait dengan komoditas emas gitu. Jadi baik itu industrinya maupun di perdagangannya, Bunda. Oh, iya. Kalau dulu mungkin di PMK yang 34 ini mungkin tidak terlalu jelas ya aturannya. Di PMK 34 itu hanya mengatur PPh-nya saja dan itu mengacu banyak hal seperti kalau PPh 22 itu ada pemungutan untuk pertanian, ada pemungutan untuk semen, untuk pemungutan untuk kendaraan, itu jadi satu. Nah, di PMK baru ini dipisahkan, Bunda. Jadi PMK yang 48 ini hanya memang mengatur khusus terkait dengan emas. Nah, dan itu sudah jadi satu keseluruhan dengan PPN-nya. Jadi kalau saya mau punya usaha di emas baik industri atau perdagangan, saya cukup mengacu ke satu peraturan itu. Jadi lebih memudahkan. Dan lebih
lebih pasti ya, karena Iya, lebih disebutkan pasti begitu ya, disebutkan. Saya curiga ini Pak, ya beberapa waktu yang lalu kan ini belum diatur gitu, Iya, iya. Curiganya ini beberapa waktu yang lalu kita kan talkshow nih. takso ya. Nah, ini jangan-jangan Pak Pri lapor nih ke Pak Menteri gitu ya. Langsung didengar gitu. Iya, langsung didengar ternyata hasil talkshow kita. Ya. Langsung talkshow kita langsung didengar Iya, terkait iya. ini emas nih gitu. Kan Iya. banyak yang menyimpan Nah, emas gitu ya. betul sekali. Iya. Nah, kira-kira nih Pak, analisa kita nih, inspirasi yang mendasari PMK 48 ini. iya, Jadi 2003 ini. Jadi memang sekarang pemerintah kayaknya pengen tertib administrasi. Dari hal mulai yang pertama adanya undang-undang HPP, kita menertibkan terkait dengan NIK menjadi NPWP. Terus kemudian kita menertibkan dari para pengusaha melalui izin melalui OSS gitu kan. Itu semua sudah menjadi satu kesatuan. Terus ada lagi kita pemerintah menertibkan terkait dengan perdagangan di sosial media atau e-commerce, itu udah ada aturan tersendiri di PMK 58 tahun 2022. Nah, mungkin pemerintah sekarang memang mengatur semua komoditis. Jadi kita jadikan satu, lebih memudahkan, lebih memberikan kepastian hukum. Lah, mungkin dalam hal ini yang diatur di komoditas emas karena memang, dan menurut pantauan juga ya Pak di lapangan sendiri, harga emas ini kayaknya pertama memang emas ini dari dulu sampai sekarang difavoriti begitu ya. Tidak ada yang tidak favorit gitu ya. Apalagi laki-laki atau perempuan semuanya kayaknya favorit, yang tua yang muda semua favorit. Kemudian yang kedua mungkin karena harga emas ini sepertinya tidak akan pernah turun. Ya. Iya. Nah, sehingga mungkin orang-orang ini yang juga menjadi alternatif ya bagi masyarakat kita mungkin untuk lebih berinvestasi ke sana, mungkin melihat ini. Dan kita juga berbangga Pak, daerah kita Kabupaten Tanah Laut juga mempunyai potensi emas yang luar biasa juga gitu ya, selain daripada emas hitam ya, termasuk emas kuning ya. Iya. Emas kuning juga. Oke. Aturannya jelas ya Pak. Iya. Aturannya jelas. Oke. Nah, lalu sudah ada yang nelpon ya? Iya. Bagaimana? Oke, kita angkat lagi. Suara pendengar, selamat pagi. Pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang banyak punya emas juga nih Pak Ar. Kada sabar lagi nih, kangen non Pak Apri nih. Iya Pak Ar, gimana Pak Ar? Sehat Pak Ar? Sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi terkait emas nih menarik sebenarnya. Iya, menarik banget Pak. Perempuan, laki-laki dan sebagainya kan. Iya, tidak ada yang ngiler, tidak ada yang nggak ngiler. Enggak. Jadi ini untuk yang penghitungan pajak ini Pak Apri. Di kita ini kan rame emas yang di dalam batu tromol itu kan. Mereka habis itu kan diblok, setelah dapat dia diblok tuh Pak Apri. Diblok terus dijual ke inilah yang berdagang emas lah. Nah, itu untuk yang mendulang itu pajaknya gimana itu Pak Apri? Lumayan banyak juga itu. Kadang-kadang mereka dapat 1 kilo, ada 8 ini di blok gitu. Ya, lumayan. Betul. Kalau di daerah Batu Ampar itu rame. Curiga. Iya. Gimana ini? Cara menghitungnya pajak Pak Apri? Bingung juga kan? Iya betul. Nah, makasih Pak Apri. Itu yang susah dikontrol Pak Apri. Betul sekali, betul. Iya. Yang penting kopi lah di kantor masih kan nanti. Iya. Masih. Masih ada. Pak Apri ya, sehat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arianto. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini sudah begitu kita buka langsung menarik. Langsung menarik. Iya, sangat tertarik ini. Baik, langsung dijawab mungkin Jadi Pak. memang pertama aturan ini memang ingin mengatur juga terkait dengan nanti distribusinya. Jadi dengan aturan ini Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya nanti bisa mengetahui distribusi dari emas itu, dari mana asalnya, terus
dari siapa industrinya, nanti ke pedagangnya siapa, pedagang pertama nanti siapa, nanti dijual ke pedagang kedua sampai ke yang terakhir. Jadi memang kita di aturan ini akan bisa mengetahui negara nanti hadir bisa mengontrol terkait dengan produksi emas. Nah, lewat apa? Lewat adanya nanti membuat namanya faktur pajak. Nah, ini yang diatur terkait dengan perpajakannya, ini ada PPh sama PPN. Nah, untuk terkait dengan PPh, nanti wajib pajak seperti yang ditanyakan oleh Pak Har tadi. Nah, itu memang ada kewajiban untuk PPh, baik PPh orang pribadi atau badan. Nanti tergantung dari wajib pajaknya itu menggunakan NPWP pribadi atau badan. Secara umum masih sama, cuma nanti bedanya apa? Di saat pendulang ini atau yang membuat emas ini menjual, nah itu harus memungut namanya PPh pasal 22. Karena kan nggak mungkin langsung menjual ke konsumen akhir, tapi akan menjual ke pabrikan. Maka harus memungut namanya PPh pasal 22. Nah, ini nanti akan kita jelaskan di sini mumpung ditanyakan Pak Har ini. Mumpung ditanyakan nih Pak. Nah, ini ada di PMK 248 ini mengatur terkait dengan PPh dan PPN atas penjualan atau penyerahan emas. Baik emas batangan, perhiasan, atau yang seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan batu lain sejenisnya dan jasa yang terkait dengan emas. Lah, ini objeknya apa? Objeknya memang emas perhiasan. Emas batangan, perhiasan yang seluruhnya bukan dari emas dan atau bukan permata dan jenis lainnya. Subjeknya ini udah diatur. Subjeknya siapa aja? Pabrikan emas perhiasan. Terus yang kedua pedagang emas perhiasan dan atau pengusaha emas batangan. Nah, ini yang diatur. Jadi kalau masuk di subjek ini berarti masuk ke PMK 48 ini. Jadi masuk di dalam PMK 48 ini yang diatur, Bunda. Untuk memudahkan kita nih Pak, pengertiannya nih Pak. Emas perhiasan itu yang seperti apa? Pabrikan emas perhiasan itu seperti apa? Pedagang emas perhiasan itu seperti apa? Iya, Bunda. Jadi terkait dengan emas perhiasan ini itu perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas, termasuk yang dilengkapi dengan batu emas perhiasan permata dan atau bahan lain yang melekat dan terkandung dalam emas perhiasan dimaksud. Kalau pabrikan emas ini intinya pengusaha yang menghasilkan emas perhiasan dan melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan dan atau penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan. Sampai di situ dulu Pak. Disebutkan kan pabrikan emas perhiasan ya. Iya, pabrikan. Asumsi dari masyarakat kita kalau pabrik berarti kayak industri gitu ya. Industri. Sekarang seperti yang disampaikan oleh Pak Haryanto tadi, tromol. Tromol itu gimana? Apakah itu termasuk pabrikan atau bagaimana? Pendulang gitu. Pendulang. Tromol itu dari penambang itu kan nyari batunya Pak. Memecah batunya, memecah batunya. Mencari emasnya. Jadi mengeluarkan emasnya dari dalam batu itu. Ya, kalau di sini ini yang dimaksud pabrikan dia yang kayak memproduksi perhiasan. Berarti emasnya sudah jadi ya? Jadi emasnya sudah jadi diproduksi, bisa jadi dari emas impor atau emang emas dari masyarakat. Nanti dilebur, dibikin jadi perhiasan. Itu namanya pabrikan. Berarti tromol tadi tidak termasuk ya? Kalau tromol itu kayaknya masuk ke bagian kedua, yaitu pedagang emas. Jadi di sini ada pedagang emas ini bisa baik emas perhiasan atau emas batangan. Jadi tidak Pak. Bukan. Tidak, bukan. Kalau tromol itu gimana? Biar kita tahu. Pak, ini dari pendulang, dari pendulang, Arul mendulang itu. Saya yang punya pabrik, punya alat tromolnya ini Pak. Jadi batu yang dari Arul ini kan dibawa ke saya. Saya pecahkan di tromol itu. Maka terpilahlah antara batu biasa dengan emas. Jadi ada dua di situ. Pertama ada orang yang komponennya punya emasnya, punya batu yang campur emas. Ada yang punya yang namanya tromol. Nah, tromol ini berarti hanya memberikan jasa, bukan jual. Bukan. Nah, kalau jasa bukan ini menjual, bukan memiliki, makanya, bukan membuat dia. Kalau jasa ini hanya kena terkait dengan PPh jasanya saja, Bunda. Jadi nanti seumpama ini saya sebagai pabrikan emas punya emas, saya minta ke tromol, nanti pabrikan emas itu hanya memungut namanya, kalau orang pribadi berarti PPh pasal 21, kalau badan namanya PPh pasal 22.
3. Oke. Nah, kewajiban perpajakan yang punya tromol gimana? Perpajakannya seperti biasa. Jadi kalau memang dia jasa, ya berarti nanti dilaporkan di PPH SPT tahunannya. Baik itu orang pribadi maupun badan, Bunda. Oke. Gitu. Iya. Ya, lanjut Pak, yang dimaksud dengan pedagang tadi. Pedagang emas Oke. ini adalah pengusaha yang melakukan kegiatan jual beli emas, perhiasan dan atau penyerahan jasa terkait dengan emas perhiasan. Pedagang emas perhiasan ini bisa distributor atau mungkin grosir atau eceran. Jadi bisa itu. Yang terakhir adalah konsumen akhir. Konsumen akhir ini yaitu pembeli barang kita yang menjadi konsumen akhir. Yang baik itu kita membeli emas atau kita reparasi. Bisa saja kan kita sudah punya perhiasan, kita udah ini kayaknya nggak cocok nih. Nah, kita ganti daur ubah, ulang gitu ya. daur ulang untuk menjadi perhiasan yang lebih baru gitu, Bunda. Oke, kalau saya melihat di rincian ini Pak, di rincian ini tadi emas perhiasan, artinya kan sudah jadi nih. Kemudian pabrik emas perhiasan, orang yang membuat ya, yang melakukan proses ya. Nah tadi termasuk juga di tromol itu, kemudian pedagang emas tentu yang sudah jadi tinggal menjual dan konsumen akhir. Nah yang berkaitan juga dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haryanto, di tempat kita ini Pak ada emas yang dari pendulangan kemudian di tromol itu dia masih berbentuk emas curah. Nah, ini apakah tidak kena atau bagaimana? Ya, ini kayaknya lah pertanyaan yang menarik, Bunda. Nah, iya. Saya sudah membayangkan, Pak. Curahannya itu satu mangkok tapi iya. Kalau curahan itu dalam bentuk padat dalam atau bentuk pasir, Pak. Oh, pasir. Jadi memang pasir masih dalam bentuk pasir ya. Iya. Ya, ini nanti yang coba kita komunikasikan dengan kantor pusat, apakah ini masuk ke pabrikan? Karena pabrikan ini yang mengolah apa masih dari yang masih mentah menjadi perhiasan itu masuk ke kategori pabrikan. Nah, ini kan berarti kan di luar pabrikan. Ya. Mengolah setengah matangnya emas ya berarti istilahnya. Iya, bahan baku gitu. Masih mentah. Iya, masih mentah Pak. Jadi masih mentah. Emas itu kalau dapat dari pendulangan, khususnya dari pendulangan tradisional gitu ya. Iya. Dipecah. Nah, itu masih berbentuk kayak pasir-pasir begitu Pak. Kayak pasir-pasir. Nah, biasanya emas curah ini nanti dijual lalu dibentuk, ada yang dibentuk dengan emas batangan, kemudian ada dibentuk dengan langsung perhiasan. Nah, seperti itu Pak. Nah, pertanyaannya tadi berkaitan dengan Pak Haryanto, yang memiliki emas curah ini artinya pendulang ya, pemegang awal. Nah, pemegang awalnya. Makanya nanti kita coba. Kalau yang sudah masuk ke pabrikan berarti itu pabrikan. Kalau ini yang masih ini, apakah dia masuk? Kalau saya beranalogi, apakah ini termasuk sebagai yang pedagang? Emas itu kan bisa pedagang emas yang bisa perhiasan atau bahan baku. Karena bisa saja seperti sebelum masuk pabrikan pasti kan beli. Nah itu ada namanya impor. Ada impor emas atau dari yang memang pendulang itu. Lah, apakah itu termasuk di kategori sebagai pengusaha emas atau perdagangan emas itu? Kalau misalnya yang kita dari kayak tambangnya tambang emas itu kan jelas gitu ya, jelas kayak misalnya kayak ada PT tambang apa? Iya, gitu. Nah, ini yang dari kayak masyarakat kita ya. Nah, penambang pendulang tradisional. Nah, ini mungkin nanti coba kita pertegas, Bunda. Kita coba pertegas biar nanti masyarakat juga nggak bingung terkait ini statusnya sebagai apa. Karena memang di aturan ini statusnya hanya ada sebagai pabrikan atau pedagang atau konsumen akhir. Nah, ini masuknya di sini. Tinggal nanti ini masuknya di mana nih posisi sebagai pendulang rakyat, maksudnya pendulang emas di masyarakat. Ini akan masuk di mana? Iya, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Haryanto ya, terkadang hasilnya itu memang wah banget gitu Pak ya. Jadi masih berupa ya, kalau saya sih menyebutnya
emas curah gitu kalau Emas curah. Karena dia masih berbentuk kayak pasir-pasir gitu, emas kecil-kecil. Nah, kalau saya menyebutnya emas curah. Nah, seperti itu. Kalau saya analisa di dalam di PMK ini, ya, 48 ini, ya saya susah mengategorikan gitu. Ya, mengkategorikan dia masuk ke mana, apakah ke pabrikan atau ke pedagang emas gitu. Ya. Kalau di sini juga kalau ke pedagang emas tadi disebutkan kegiatan jual beli emas perhiasan. Nah, ya. Emas perhiasan artinya emasnya yang sudah jadi perhiasan. Nah, padahal sebelum jadi perhiasan itu ada beberapa proses ada proses yang awalnya itu berasal dari emas curah, khususnya dari pendulang-pendulang tradisional kita. Khususnya Kalimantan Selatan, tanah laut juga daerah-daerah kabupaten lain yang berdekatan dengan kita itu cukup banyak Pak, potensi-potensi pendulangan tradisional ini. Iya. Dan ini luar biasa memang. Ya, makanya ini kayaknya memang diatur ini memang biar kita tahu alur dari distribusi emasnya. Iya. Sehingga nanti kan tadi kan tujuannya kita untuk administrasi, kemudian untuk tertib ya. Nah, untuk kemudian untuk pemerataan gitu ya. Kenapa PMK ini dibuat begitu. Nah, khawatirnya nanti ketika ada satu sisi yang tidak teratur, atau misalnya aturannya itu masih abu-abu, ya akan menjadi akan menjadi perbandingan bagi yang lainnya. Bagi yang lain. Iya. Makanya bisa nggak Pak menyikapi misalnya aturan ini kan sudah berlaku nih PMK 48. Nah, artinya ketika sudah berlaku ini berarti kalau di sisi yang emas curah tadi kan belum tersentuh ya, belum tersentuh. Nah, untuk mengatasi mungkin mengalternatifi dari ini apa yang harus kita lakukan Pak? Ya, jadi memang kalau kita ngelihat di aturan, kadang aturan kan memang nggak rinci, Bunda. Memang dibikin nggak langsung. Oh ini kalau kasusnya ini lah. Makanya nanti kita coba minta penegasan. Jadi minta penegasan ke kantor pusat terkait dengan proses ini. Jadi nanti dari penegasan itu biasanya nanti di aturan ada penjelasannya. Oh ternyata ini termasuk ke ini, dikategorikan sebagai pedagang. Oh ya berarti nanti kategorinya pedagang gitu. Tapi kalau yang tromol tadi, tromol hanya jasa, bukan yang miliki emas, dia jasa. Kalau itu jelas jasa. Tapi kalau yang memiliki emasnya itu, ya ini yang akan kita coba mintakan penegasan apakah ini masuk ke pedagang atau pabrikan, Bunda. Iya. Gitu. Ya. Yang paling awal nih. Yang paling awal itu. Jadi memang sebelum jadi perhiasan gitu. Jadi memang sebelum jadi emas itu yang masih awal. Gitu. Iya. Dan perlu juga kita ketahui juga Pak, pengusaha tromol itu dia kan tidak mendulang ya, mendulang, tidak membuat begitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan Pak, pengusaha tromol ini juga banyak punya emas. Nah, pertanyaannya dari mana? Iya, jadi itu dilematis di lapangan. Memang di lapangan sering terjadi juga seperti itu. Jadi bisa aja di aturan ini sebenarnya juga diatur. Jadi bisa saja namanya pembayaran seumpama jasanya itu bukan hanya dengan uang, tapi dengan emas juga. Jadi seumpama saya dulang nanti 10%, saya bersihkan. Berapa hasilnya saya dapat 10%-nya. Nah, itu bisa. Ternyata dia. Bisa juga seperti itu, Bunda. Iya, dan gitu. Sekiranya pemilik tromol ini mempunyai seperti itu, berarti dia kena dua Pak ya? Iya. Dia kena dua, PPh dan PPN juga. Jadi kalau dia terkait dengan jasanya, itu tidak terkait dengan PPN, Bu. Tapi kalau ini terkait dengan jual beli emasnya, ini ya PPh sama PPN. Emas yang tadi diserahkan sebagai kalau jasa. Sebagai emasnya itu nanti kalau dijual, itulah baru nanti kena PPN. Ada PPN-nya di situ. Oke. Ya, agak jelas itu ya. Agak jelas. Oke, baik. Kemudian tadi kalau kita mencermati tadi Pak, dan batu permata. Iya. Dan batu permata
atau batu lain sejenisnya yang dianggap batu berharga ya. Bukan tapi batu koral berharga juga kalau banyak Pak ya. Kalau dianggap sebagai perhiasan ya udah. Nanti tenar ini. Iya, nanti tenar gitu. Oke. Nah, ini perlu dijelaskan juga Pak. Kita kan juga ada pendulangan kayak pendulangan intan juga ya kemudian ada pengusaha penggosokan intan menjadi berlian begitu. Nah, ini yang di mananya yang mendapatkan pajak ini Pak, yang dikenakan pajak? Jadi memang di sini kan memang kalau dibilang emas perhiasan kan jadi biar nggak rancu, nanti takutnya ini emas berarti harus semuanya emas gitu yang kena. Makanya di aturan ini diatur nggak hanya bisa saja emasnya hanya sebagian. Ini ada batu permatanya. Lah ini berarti ini kan ada batu permata berarti nggak kena dong gitu lah. Ini makanya diatur biar lebih untuk bisa aspeknya bisa keadilan. Jadi nanti takutnya di masyarakat kalau nggak diatur kayak gitu, ini kan ada batu permatanya, ini ada batu lainnya, berarti nggak masuk dong gitu. Dikira harus emas semua. Makanya diatur seperti itu Bunda. Nah, kenapa dibilang batu lainnya? Karena memang ya kita nggak tahu nanti ternyata penemuan ada batu yang menjadi perhiasan yang memang memiliki nilai tambah yang tinggi lah, itu berarti bisa mencakup itu juga Bunda. Kalau ulun cermati di sini Mbak, kita cermati di sini dengan batu emas, perhiasan, permata dan atau bahan lain yang melekat. Artinya permata itu melekat di emas. Melekat di emas. Nah, pertanyaannya Pak, bagi pendulang permata, artinya batunya belum melekat, masih mentah. Sama juga masih mentah dari pendulang pertama. Ini apakah juga menjadi sasaran atau bagaimana ini Pak? Jadi kalau kita lihat ya Bunda, emas perhiasan ini disebutkan ini perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas, termasuk yang dilengkapi dengan batu emas perhiasan, permata dan atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam perhiasan tersebut. Berarti memang ini yang diatur di sini memang perhiasan yang dari emas. Artinya yang batu lainnya yang itu melekat tambahan dengan perhiasan ya. Batu emas misalnya kita anggaplah misalnya berlian. Nah, kalau jual berlian aja nggak ada emasnya, kalau di sini nggak diatur. Nggak diatur. Padahal biasanya berliannya apalagi kalau yang kerat-keratnya tinggi ya. Iya, itu sudah luar biasa juga, pada sampai 10 M tuh. Iya, yang kemarin kita berapa kerat itu ya. Nah, itu berarti belum diatur ya Pak ya di sini. Termasuk juga batu akik gitu Pak ya. Itu akik. Ya, sudah tenggelam tuh batu-batuan. Baik, kita ke suara pendengar Pak. Ada Pak Naim di Bekatung. Pertanyaannya, bagaimana tukang jual emas itu Pak? Nah, kayak apa tuh? Banyak ini bisa emas, tapi kalau menurut agama bisi emas bila sudah sampai hisab haulnya bijakat. Nah, terima kasih. Contohnya toko-toko emas di pasar parabola. Ramai nasi di pasar parabola. Pemantau sini nggih. Dia mau bapaknya mantau. Iya, langsung dijawab Pak. Boleh? Gimana tadi Bu? Bagaimana katanya dengan para pedagang emas? Para pedagang kan banyak nih emasnya begitu ya. Apakah dia juga dikenakan pajak, PPh, PPN? Nah, padahal kalau dari emas sampai hisapnya begitu ada zakatnya, ada kewajiban zakat begitu Pak. Ya, jadi memang kalau dilihat di aturan ini terkait dengan pedagang emas masuk di kategori ini. Jadi yang dikenakan adalah penyerahan, jadi penjualannya. Kalau dia nggak jual ya nggak kena kan? Iya. Makanya ini pedagang, yang namanya pedagang ya jual. Makanya kalau ada jual beli ya itu nanti penjualnya ini yang memungut baik PPh 22 maupun PPN-nya. Gitu. Artinya pengenaan pajak itu pada saat terjadi transaksi jual beli. Ya. Artinya ketika emas itu tidak laku-laku, ya belum ada. Jadi belum ada pajak di situ. Kalau suami saya punya emas, saya nggak jual, saya di toko saya nggak ada laku, setahun ini nggak ada laku, ya berarti memang nggak ada pajaknya Bunda. Berarti kan nanti ternyata dia menyimpan banyak kena zakat. Nah itu makanya ini
antara zakat dan pajak ini kadang memang bersinggungan Bunda. Iya, Bersinggungan Bunda. Tapi pengenaannya kalau di pajak ini atas transaksi. Jadi kalau dia ada transaksi jual beli, lah itu jualan baru dia memungut namanya pajaknya. Tapi Gitu. kalau kayak zakatnya gitu ya, disimpan atau dimiliki. Nah, ya. kalau zakat kan nggak hanya pedagang aja ya, maksudnya semua muslim kalau punya emas, dia menyimpan emas sampai nisabnya, ya berarti dia kena zakat gitu. Jadi tidak hanya pedagang aja, tapi kalau aturan ini memang khusus untuk pabrikan dan pedagang. Jadi pedagang pun kalau dia jual, kalau dia nggak jual ya berarti memang nggak ada pajak yang harus dipungut Bunda. Gitu. Oke. Nah, ini menarik sekali Pak. Pada saat terjadi jual beli ya, pada saat terjadi jual beli, artinya pedagang mengenakan pajak ya, mengenakan pajak. Yang dikenakan ini kepada yang membeli atau harga hasil dari harga penjualan Pak? Jadi kalau kita masuk ya Bunda ke berapa tarifnya dan subjeknya dan objeknya ini. Jadi kalau terkait dengan PPh nanti diatur di situ di PPh pasal 22. Nah, atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan oleh pabrikan wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harganya. Jadi 0,25% dari harganya. Ini penjual berarti ya? Ya, jadi penjual yang mungut, pabrikan yang mungut. Pama ini ada toko emas gitu, di parabola kan belinya lewat pabrikan kan. Nah, nanti pabrikan yang mungut. Pama saya beli dari pabrikan pama 100 juta itu emas perhiasan gitu. Nah, nanti dipungut PPh 22 sebesar 0,25. Nah, atas pungutan tersebut nanti bisa dikreditkan oleh pedagang emasnya. Jadi dikreditkan itu sebagai pengurang waktu pajak tahunan. Pajak tahunan kan pedagang, saya jualan emas untung sekian. Nah, kena pajak sekian, nanti ini kemarin udah dipungut sama pabrikan 0,25. Berarti saya tinggal menambahkan. Nah, istilahnya kalau UMKM kan kenanya 0,5 Bunda. Nah, ini udah dipungut 0,25, berarti nambahkan 0,25 lagi. Gitu. Kewajiban perpajakannya. Oke. Belum jelas Pak tentang tentang siapa yang memungut, siapa yang melakukan penyetoran dan siapa yang melapor tentang pajak ini tadi. Terkait dengan PPh 22, ini yang memungut kalau memang dia pabrikan yang memungut. Saya sebagai pabrikan yang menjual, berarti saya memungut PPh pasal 22. Saya yang menyetor PPh 22 dan saya yang melaporkan. Oke. Nah, nanti yang pedagang-pedagang ini distributor itu mendapatkan bukti potong. Bukti potong bahwa saya sudah membayar pajak sebesar 0,25 dari harga emasnya itu. Nah, pedagang pun juga begitu. Kalau pedagang menjual ke sesama pedagang itu juga harus memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25. Nah, nanti dari pedagang itu akan menyetorkan ke negara dan membuat bukti pungut bahwa dari Bunda Nelly sebagai pedagang ke Mas Nasrul sebagai pedagang juga, maka dia memungut PPh pasal 22 juga. Nah, nanti Mas Nasrul dapat bukti potong dari bukti pungut dari Bunda Nelly bahwa saya sudah membayar pajak 0,25. Nanti di akhir tahun tinggal menambahkan saja kurangannya. Karena sudah dipungut tadi 0,25. Ini untuk PPh pasal 22. Jadi PPh pasal 22 ini dari pabrikan ke pedagang atau dari pedagang bisa ke pedagang, Bunda. Ya. Nah, jadi dari pedagang bisa ke pedagang. Nah, ini atas baik emas perhiasan maupun emas batangan. Jadi baik emas perhiasan maupun emas batangan. Ini dipungut sebesar 0,25. Nah, ini mungkin tadi yang ditanyakan Bunda, yang belum diatur ini terkait yang curah tadi. Iya.
ini kan belum diatur kan. Nah ini mungkin nanti kita coba tanyakan terkait dengan penegasannya kayak gimana. Yang dari pendulang ini masih bentuk pasir atau masih bentuk curah, ini apakah perlakuannya sama gitu? Iya, perlakuannya sama atau bagaimana, ada aturan-aturan tersendiri mungkin yang patut diberikan, yang patut diketahui gitu ya, agar memang kepastian hukum ini jelas gitu bagi semua yang bersentuhan dengan emas. Iya, jadi memang ini kayaknya memang aturan ini biar mengatur biar distribusi emas itu lebih tertata, Bunda. Jadi administrasinya lebih tertata, alurnya juga lebih kelihatan. Emasnya ini dari siapa, dari pabrikan mana, terus dari pedagangnya siapa, nanti ke pedagang siapa, sampai ke konsumen akhir. Nah, di aturan di PPh 22 ini bersifat tidak final, Bunda. Jadi pembayaran PPh-nya ini PPh tahun berjalan. Jadi nanti dihitung lagi. Seumpama Mas Nasrul jualan emas gitu kan. Untungnya ternyata dari 100 juta itu untungnya mungkin seumpama 10% gitu kan. Lah nanti kena pajak 11%, berarti untung kena pajaknya kan paling enggak 1%-an. Nah ini udah dipungut 0,25, makanya 0,25 ini bisa jadi pengurang. Nanti tinggal di akhir tahun dihitung-hitung. Jadi bisa nanti kurang bayar atau bisa jadi lebih bayar. Kalau untungnya saya lebih dikit, berarti saya udah dipungut banyak tadi. Berarti lebih bayar. Lebih bayar, dibalikin sama negara, Bunda. Nah, makanya ini dinamakan pembayaran tahun berjalan ini. Ya ini bisa kayak istilahnya nyicil dulu lah, nyicil pajaknya gitu. Nanti di akhir tahun akan dihitung kembali. Nah, terkait dengan PPh pasal 22 ini ada pengecualian. Jadi pengecualian tidak dilakukan pemungutan untuk kepada konsumen akhir. Jadi pedagang menjual ke konsumen akhir, Bunda. Atau pabrikan menjual juga langsung ke konsumen akhir. Nah, ini tidak melakukan pemungutan PPh pasal 22. Nah, jadi untuk konsumen akhir. Kalau enggak kepada wajib pajak yang memang usahanya dikenakan memiliki peredaran tertentu, istilahnya UMKM. Tapi ini harus melampirkan adanya surat keterangan UMKM. Nah, terus ada juga wajib pajak yang mempunyai surat keterangan bebas PPh pasal 22 dan penyerahan kepada Bank Indonesia. Jadi kalau penyerahan kepada Bank Indonesia ini tidak memungut PPh pasal 22. Nah, ini Bunda. Jadi ini memang hanya mengatur distribusinya dari pabrikan ke pedagang, pedagang antar pedagang ini biar ketahuan dan memang biar semua lini di usaha emas ini nanti dapat akan berpartisipasi perpajakan. Gitu Bunda. Jadi Oke, saya ke Mas Nafis. Mas Nafis, PMK 48 2023 kan baru banget ya? Baru banget diberlakukannya 1 Mei. 1 Mei tadi ya 2023. Ini Mei kita belum habis ya? Hampir habis ya, hampir 9. Ya. Artinya belum sebulan nih. Upaya kita untuk mengedukasi masyarakat kita yang terkait dengan peremasan ini. Jadi sebelumnya saya informasikan dulu ya Ibu. Jadi di Tanah Laut ini ada 78 wajib pajak dengan usaha yang terkait dengan emas perhiasan tadi ya Bu. Jadi data ya? Dari database kami ya Bu. Iya, luar biasa, cepet banget. Dari yang mendaftar NPWP dengan kode usahanya yaitu terkait perhiasan. Jadi rinciannya ada 53 wajib pajak terkait perdagangan eceran barang perhiasan, kemudian 13 wajib pajak terkait pertambangan emas dan perak, kemudian 9 wajib pajak terkait industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi, kemudian ada 1 wajib pajak terkait industri perhiasan imitasi dan barang sejenis, 1 wajib pajak perdagangan besar perhiasan dan jam, kemudian 1 pedagang eceran kaki 5 los pasar barang perhiasan. Nah, di antara 78 wajib pajak tadi, 50 diantaranya ini masih non efektif ya Ibu. Artinya ini belum ada pelaporan pajak, belum ada pembayaran pajak yang masuk. Jadi maksudnya punya NPWP aja tapi kewajibannya belum dilaksanakan kayak gitu ya Bu. Cuman ada 27 diantaranya yang aktif, yang ada pelaporan, ada pembayaran dan sebagainya. Jadi ini
Tadi karena ini baru juga diundangkan, jadi meskipun ini sebenarnya bukan peraturan yang pertama kali ya Bu, sebelumnya kan udah ada diatur gitu. Iya. Tinggal pelaksanaannya aja lagi gitu kan. Nah ini mungkin dengan adanya peraturan yang baru ini akan lebih wajib pajak mungkin lebih pasti kan ya, karena satu aturan aja, jadi lebih diharapkan bisa lebih memahami peraturannya. Jadi apa yang kami lakukan ya, kami terus melakukan mengedukasi masyarakat, salah satunya dengan radio ini ya Bu ya. Lebih memperkenalkan peraturan ini lagi. Kemudian nanti mungkin ada waktunya mungkin ya Pak, kita nanti visit lapangan mungkin ya Pak. Kita ngelihat mungkin gimana industri emas di tanah laut. Mungkin nanti ada visit ke tadi kan pasar parabola tadi ya. Mengedukasi secara langsung ya Bu, apakah pelaksanaannya sudah dilakukan atau belum. Mungkin itu langkahnya. Apakah mungkin langkah awal karena begini. Orang kadang-kadang kalau menemukan suatu sentuhan awal gitu ya, itu kaget ya. Nah, kaget gitu ya. Ada sentuhan nih. Ya, sentuhan pajak gitu ya. Apakah mungkin dalam pendekatan awal mungkin khususnya kita untuk Kabupaten Tanah Laut ya, langkah kita misalnya melakukan kayak semacam dialog gitu dengan para pedagang, para pengusaha emas gitu. Nah, anggaplah ini sebagai pendekatan persuasif ya, sehingga ketika mereka menyadari betul begitu dan memahami akan aturan ini, kagetnya tuh kayak nggak terasa. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Maksud saya ada ya semacam kita pertemuan pertemuan sehingga diketahui mungkin nanti apakah ada keluhan-keluhan. Keluhan. Kemudian ada termasuk juga nanti Pak ada sisi lain yang belum diatur yang mungkin terlewatkan. Gitu. Iya. Nah, lalu dapat kita mencari jalan keluarnya, bagaimana kita menyikapi yang sisi lain. Iya, sisi lain masuk di mana begitu. Iya. Mungkin ada perencanaan dengan itu ya. Ini mungkin nanti akan kami schedulekan mungkin ya Bu, apakah nanti bisa kita lakukan untuk dialog interaktifnya gitu. Terima kasih Bu atas sarannya. Jadi memang ini kita coba bukan hanya langsung ke pasar enggak, tapi kita coba mau mencari asosiasinya. Nah, jadi pedagang biasanya kan di pasar atau pedagang biasanya ada asosiasi. Nah, nanti kita coba tahu, mungkin kalau memang ada dari mungkin sahabat pendengar Tuntung Pandang ini, wah ada ini saya ketua asosiasinya. Silakan nanti kita dialog dapat berkonsultasi gitu. Mungkin ya dengan saya malah Pak senang sekali gitu ya. Saya berharap sih bisa ketemu dengan ketua asosiasi pedagang di emas di Tanah Laut, biar kita bisa saling tukar pandang lah, tukar pikiran untuk terkait dengan aturan ini, biar kita sama-sama bisa menerapkan aturan ini dengan benar dan tidak merugikan salah satu pihak gitu Bunda. Iya. Nah, ini masih ada nih Pak. Saya terlalu panjang ke ya, jadi belum sempat ke adanya. Baik. Tadi sudah kita bicarakan tentang unsur PPh-nya dan unsur PPN-nya ya Pak? Ya, tadi baru PPh-nya Bunda. Oke. Jadi tadi sekarang baru kita PPN-nya bagaimana Pak? Nah ya ini aturan yang memang di PMK 48 ini mengharuskan wajib. Jadi semua wajib pajak yang melakukan usaha di bidang emas ini, baik pabrikan maupun pedagang, itu wajib menjadi PKP, walaupun omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Kan kalau sebenarnya PKP itu wajib hanya untuk yang penghasilannya lebih dari 4,8 miliar. 1 tahun ya? Ya, dalam 1 tahun itu baru wajib PKP. Tapi khusus untuk pedagang emas memang diatur tersendiri. Makanya di aturan di Undang-Undang HPP bisa diatur untuk tertentu, biar adil Bunda. Jadi memang rasanya itu biar adil, jangan sampai oh ini PKP, ini enggak PKP, oh yang satu kena PPN, satu enggak kena PPN, itu kan sama-sama jualan emas, sama-sama pedagang, tapi nanti jadinya enggak adil. Makanya biar ada keadilan semuanya harus PKP. Nah ini
semuanya harus PKP walaupun itu masih sebagai pengusaha kecil atau di bawah 4,8 miliar. Terkait dengan besaran PPN-nya, iya. Nah, atas penyerahan dari pabrikan emas, ini ada 2 tarif, Bunda. Tarifnya yang pertama adalah 1,1% dari harga jual atau 10% dari tarif PPN kali harga jual. Itu untuk penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada pabrikan lainnya dan pedagang. Jadi kalau saya pabrikan menjual ke pabrikan lain atau ke pedagang emas itu kenanya 1,1%. Nah, kalau dari pabrikan langsung jual ke konsumen akhir itu kenanya 1,65%. Lebih banyak ya? Iya. Oh. Jadi biar ada kayak insentif lah. Insentif untuk pedagang emas gitu kan. Nah, ini kenanya yang untuk pedagang akhir konsumen akhir 1,65%. Nah, yang kedua adalah atas penyerahan oleh PKP pedagang emas. Ini diatur, Bunda, terkait dengan penyerahan emas perhiasan kepada pedagang lainnya dan konsumen akhir itu kenanya 1,1%. Tapi dalam hal emasnya ini memiliki faktur pajak lengkap. Jadi dalam hal PKP memiliki faktur pajak lengkap atas perolehan emasnya. Jadi maksudnya gimana? Ya? Maksudnya kalau saya beli emasnya ini ke pabrikan yang mengeluarkan faktur pajak, maka saya waktu menjual ke konsumen akhir atau pedagang lain tarifnya 1,1%. Tapi kalau saya menjual emas ini, tapi saat belinya saya tidak punya faktur, misalnya saya beli dari masyarakat. Masyarakat kan ini saya gadaikan emasnya, kan nggak ada fakturnya, suratnya hilang. Ya. Nah itu kan suratnya nggak jelas, itu maka dikenakan 1,65%, Bunda. Jadi umpama saya beli dari masyarakat, misalnya jual emas saya nggak ada suratnya, saya beli, saya olah lagi, saya jual lagi, nah itu kenanya 1,65%, Bunda. Kalau nggak diolah pun langsung saya bersihkan, saya jual lagi kenanya 16,5. Tapi kalau saya beli perhiasan dari pabrikan, ada fakturnya jelas, asal usulnya jelas, itu kenanya 1,1%. Nah ini yang kenapa saya bilang ini kayaknya aturan ini memang dalam rangka tertib administrasi, karena memang biar tata kelola emas ini kelihatan, Bunda. Ini emasnya dari mana, ke pedagang mana, ke pedagang ini bisa ke pedagang lain, baru ke konsumen akhir. Nah ini jadi di tarif pun dibedakan. Makanya bagi pedagang yang menjual emasnya ke konsumen akhir nanti mengenakan PPN. Nah PPN ini yang nanggung siapa? Yang menanggung adalah yang pembeli ya. Seumpama saya beli emas, maka saya seumpama harganya 10 juta, berarti kena 1,1%, berarti 10.110.000 rupiah. Dari masyarakat yang menjual berarti tidak dikurangi ya? Iya, jadi nanti bayarnya 10.110.000 rupiah. Nah nanti 110-nya ini merupakan PPN karena kan 1,1%. Nah kalau kena 1,65% ya berarti 165.000 untuk penjualan yang harganya misalnya 10 juta gitu, Bunda. Oke, ini masih agak-agak rumit ya karena memang baru ya, jadi kita harus betul-betul memahami aturan ini dan memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kita juga memang benar-benar memahami seperti itu ya, benar-benar memahami. Nah, Mas Nafis, ini kan emas ya bagi pemakai akhir konsumen akhir. Nah, konsumen akhir itu selama ini kita membeli, yang saya ketahui ya, yang kita membeli emas dari pedagang di dalam nota pembelian kita itu tidak dicantumkan ya adanya pajak ya, Ya dicantumkan harga begitu ya, 10 gram
ya, kali sekian, bentuknya misalnya perhiasan berupa kalung misalnya dengan harga sekian. Nah, lalu perhiasan itu kita simpan, anggaplah misalnya sekarang kan orang banyak yang mengambil alternatif ya untuk menginvestasikan barangnya di situ gitu ya, menginvestasikan penghasilan. Nah, ini sekian lama orang menyimpan ini, sekarang dengan berlakunya peraturan ini, nah ini bagaimana statusnya? Status emas yang disimpan tadi ya Bu, seperti yang dijelaskan di awal tadi, unsurnya itu ada pajaknya jika ada penyerahan tadi. Selama tidak ada penyerahan, disimpan-simpan aja, maka tidak ada unsur pajaknya, baik pajak penghasilan maupun PPN. Kemudian misalnya apabila suatu saat tadi mau dijual kembali gitu ya, maksudnya jual kembali kepada, baru dikenakan berarti ya? Kalau tidak terkait kegiatan usahanya itu tidak unsur ada dikenakan ya Bapak ya, karena bukan pedagang tadi. Jadi kalau orang pribadi saja. Jadi kalau orang pribadi, saya nyimpan emas Bunda nih. Ya. Jadi saya menyimpan emas, misalnya saya dulu beli sebelum saya nikah masih 250.000 ya. 9.000 pas saya masih belum saya nikah 9.000. Waduh, kayaknya tahun berapa ini? Masih 9.000 ya. Jauh sekali. Jadi kalau sama saya menyimpan emas, misalnya saya punya 100 gram lah, 100 gram emas. Dulu saya beli harga 250.000. Nah, nanti seumpama sudah mungkin 10 tahun apa 20 tahun, ternyata harganya tadi seumpama 250.000, sekarang harganya 1 juta ini. Enggak. Berarti kan naik. Nah, ini ada keuntungan. Nah, keuntungan itu nanti yang dikenakan pajak. Nah, yang kena siapa? Orang pribadi. Sama saya nyimpan seumpama tadi 250.000 kali 100 berarti sekitar 25 juta nih, Bunda. Sekitar 25 juta berarti dulu saya beli 25 juta, sekarang jadi 100 juta gitu kan. Nah, karena udah 1 juta gitu, jadi 100 juta. Saya untung 75 juta. Nah, 75 juta itu sebagai penghasilan saya. Dihitung di SPT tahunan ya Pak ya? Dihitung di SPT tahunan. Tidak di pemotongan. Jadi nggak perlu dipotong, tapi dihitung di SPT tahunan. Jadi waktu SPT tahunan saya bilang, oh dari gaji saya dapat sekian. Dari keuntungan jual emas sekian gitu, ditambahkan di tahun di tahun tersebut kita jual emasnya gitu. Artinya pajak ya PMK 48 2023 ini berarti berlaku tahunan juga Pak ya? Berlaku tahunan bagi... Jadi kalau PMK 48 ini hanya mengatur terkait dengan pemotongan dari pabrikan dan pedagang. Tapi kalau orang pribadi enggak. Jadi sama saya bukan usaha. Konsumen akhir ini tidak diatur di PMK 48. Oh iya, berarti bebas. Iya, kita bebas. Jadi kalau kita jual ya udah jual aja. Cuma keuntungannya itu nanti diperhitungkan untuk SPT tahunannya. Kan waktu SPT tahunan tiap Maret kan kita ngitung. Oh, penghasilan dari karyawan sekian. Nanti penghasilan sewa rumah sekian. Terus ini penghasilan jual emas untung sekian gitu. Nah, itu dimasukkan di situ Bunda. Gitu. Oke. Iya. Masih ini ya. Sekarang kita ke pelaporan Pak. Ini masih ada yang perlu kita jelaskan nanti. Jadi kita ke pelaporan. Bagaimana pelaporan atau pembuatan pajak terhadap pemungutan pajak ini Pak. Ya. Jadi Bunda terkait dengan karena sudah harus ditetapkan sebagai PKP, maka wajib pajak pengusaha pabrikan emas maupun pengusaha pedagang emas ini mempunyai kewajiban untuk lapor SPT PPN tiap bulannya. Jadi saran awal kita dulu pedagang emas dulu Pak ya, orang-orang memang jelas diatur memang dalam jelas, sini. Yang jelas diatur di sini memang pabrikan dan pedagang. Nah ini yang diatur. Jadi nanti setelah mendaftarkan untuk menjadi PKP maka mempunyai kewajiban untuk melapor SPT PPN. Nah sebelum melapor SPT PPN diwajibkan untuk membuat faktur pajak.
Jadi memang membuat faktur pajak untuk terkait dengan transaksi-transaksi umpama dari pabrikan ke pedagang atau pedagang ke pedagang gitu. Dikecualikan untuk membuat faktur pajak standar itu bisa faktur pajak sederhana kayak bon itu khusus untuk penjualan langsung ke konsumen akhir. Jadi langsung kalau saya jual ke konsumen akhir bisa namanya faktur pajak sederhana. Itu biasanya hanya memuat namanya siapa, terus mungkin informasi pembelinya siapa, harganya berapa itu Bunda. Itu faktur pajak terkait dengan faktur pajak yang harus dibikin oleh pabrikan maupun oleh pedagang. Ya. Dan ini harus dilaporkan Bunda, dilaporkan bahwa kewajiban PPN ini tiap bulan. Nah, tiap bulan apakah dia ada transaksi atau tidak ada transaksi. Jadi lapor tiap bulan maksimal di akhir bulan berikutnya. Oh, begitu. Gitu. Jadi bukan menunggu pertahunan gitu Pak ya? Bukan, jadi tiap bulan melaporkan karena pemotongan tiap bulan. Jadi transaksi bulan ini saya sekian udah motong umpama dengan tarif 1,1 ini sekian. Nah, ini tiap bulan. Nah, tiap bulan dilaporkan oleh pabrikan maupun pedagang emas Bunda. Oke. Begini Pak. Pembuatan pelaporan, kemudian pembuatan faktur ini dasarnya nih apa yang menjadi dasar bagi para pedagang, para pabrikan itu untuk membuat laporan atau membuat faktur ini, Pak? Nah, jadi memang di saat sudah menjadi PKP, karena tadi di PMK ini diwajibkan untuk menjadi PKP, maka ada kewajiban untuk membuat faktur dan melaporkan tiap bulan. Nah, itu memang diatur di Undang-Undang HPP maupun di Undang-Undang PPN, Bunda. Jadi memang itu kewajiban semua wajib pajak, nggak hanya di pedagang emas. Jadi di pedagang industri manapun kalau sudah menjadi PKP itu wajib namanya untuk membuat faktur dan juga melaporkan tiap bulannya. Nah, karena di PMK ini mengatur bahwa semua terkait dengan pabrikan dan pedagang emas ini wajib PKP, maka kewajiban pedagang dan pabrikan ini ya harus membuat faktur dan melaporkan tiap bulannya. Nah, ini yang memang kayaknya dari pemerintah ingin menertibkan terkait dengan industri emas, jalur industri emas. Nah, kayaknya sih saya melihat aturan ini arahnya itu, Bunda. Jadi biar kelihatan. Karena memang berpotensi. Jadi jangan sampai nanti dari sektor ini begitu tidak banyak yang tidak terlihat. Iya, tidak ikut dalam partisipasi pajak. Iya, benar kayaknya sih. Padahal dari sektor ini sangat sekali. menjanjikan. Iya, sangat menjanjikan ya, seperti kita kupas di awal tadi. Iya. Nah, setahu saya nih Mas Napi, saya para pedagang, khususnya para pedagang ya, tidak tahu sih kalau pabrikan. Iya. Para pedagang emas kita ini kan tidak mempunyai buku besar, buku catatan begitu ya, hanya berupa buku kwitansi begitu. Ya. Nah, lalu dalam menghitung besaran pajak yang harus dia bayar, ini bagaimana upaya kita agar memang dapat paling tidak kita meminimalisir adanya kesalahan, adanya penyimpangan dan lain-lain mungkin yang tidak kena. Bagaimana? Iya, jadi tadi kan udah dijelaskan Pak Apri, kalau yang pedagang emas tadi harus diwajibkan jadi PKP juga. Nah, untuk jadi PKP itu nggak otomatis Ibu, jadi harus ngajukan ke kantor pajak dulu bahwa ini saya mau memenuhi kewajiban saya gitu loh. Jadi jadikan PKP. Nah, nanti pas di kantor nanti ada proses-prosesnya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, di sana kami sangat terbuka Ibu apabila kan ini kewajiban untuk jadi PKP. Mungkin pedagang-pedagang emas masih asing gitu ya, kewajibannya apa-apa aja gitu yang dilakukan. Nah, kami sangat terbuka, bisa langsung konsultasi ke kantor kami langsung. Nanti kami ajari tata cara pembukuan maupun tata cara pembuatan faktur pajaknya. Nah, kayak ini gitu, yang saya maksudkan. Iya. Nah, terkait dari yang masuk PKP dan tidak masuk PKP ini apa keuntungannya yang PKP dan yang tidak PKP, apa kerugiannya gitu? Kerugiannya ya, oke.
Mungkin kalau yang di PMK ini kan semuanya diwajibkan nih Bu, jadi mau tidak mau harus PKP nih. Nah keuntungannya lagi kalau secara umum ya, yang pengusaha yang PKP itu bisa mempunyai daya tarik tersendiri Ibu, karena kalau mau bekerja sama dengan pabrikan-pabrikan yang besar maupun industri-industri lain itu pasti dicari yang PKP. Karena apa? Karena nanti saling menerbitkan patur pajak kan ya. Nah itu patur pajaknya itu nanti bisa jadi pengurang untuk pabrikan yang besar itu jumlah pajaknya. Jadi jadi dapat lebih berkembang gitu kalau PKP Ibu, seperti itu. Oke. Jadi diharapkan bagi ini masyarakat kita khususnya ya yang tadi masih belum mendaftar sebagai PKP. Ini diharapkan sesegeranya dengan berlakunya peraturan ini ya. Wajib. Jadi wajib ya Mas? Jadinya wajib Ibu, jadinya wajib. Kalau kemarin sunat masih ya? Iya, sekarang sudah wajib ya, sudah wajib. Dan dalam aturan ini kalau boleh tahu Pak Apri, ada sanksi administrasi, bahkan sanksi hukum atau sanksi denda bagaimana? Jadi karena ini sudah wajib ya, jadi memang diharapkan untuk pedagang-pedagang maupun pabrikan ini mulai saat ini harus meminta untuk dikukuhkan sebagai PKP. Namun kalau memang ternyata belum dikukuhkan dan nanti dilakukan penelitian atau pemeriksaan oleh kantor pajak, maka beban PPN yang harusnya dibebankan oleh pembeli itu jadi tanggung jawab penjualnya. Nah ini yang diharapkan akan lebih rugi. Makanya ini kayaknya memang bukan hanya di tanah laut aja ya. Ini udah nasional karena peraturan ini mengikat nasional dan memang dimulai dari awalnya, dari pabrikannya. Dari pabrikannya sampai pedagang-pedagangnya sampai di konsumen akhir. Nah ini yang diharapkan. Nah terkait dengan PKP sendiri, kalau kita sudah menjadi PKP itu harus wajib lapor Bunda. Apapun keadaan usaha kita. Kalau memang tidak ada yang tidak ada penjualan, transaksi ya tetap lapor. Karena kalau kita tidak lapor, minimal sanksi tidak lapor aja itu 500.000 Bunda. Nah itu sangat merugikan kalau kita sampai tidak memenuhi itu. Makanya kita juga berharap ini juga kita informasikan di awal setelah kita mengetahui aturan ini agar wajib pajak pengusaha di pabrikan atau pedagang emas di Kabupaten Tanah Laut ini bisa segera untuk mendaftarkan sebagai PKP atau konsultasi dulu terkait dengan kewajiban-kewajiban nantinya terkait dengan industri perdagangan atau pabrikan emas ini. Iya. Oke. Ya, baik. Sebenarnya masih karena ini memang aturan baru ya, Pak ya. Aturan baru. Jadi kita butuh adanya penjelasan yang lebih rinci, sehingga memang dapat benar-benar dicerna dan dapat diterima oleh masyarakat. Namun sayang sekali waktu kebersamaan kita ternyata sudah berada di zona lewat Pak, dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Namun saya tetap minta minta satu closing mungkin apa saja mungkin karena tadi banyak sekali ya Pak yang diatur ya, lumayan banyak. Nah lalu closing yang dapat diberikan kepada para pendengar kita. Ya, terima kasih Bunda Nelly. Pada pagi hari ini, di inspirasi pagi hari ini kita menyampaikan dengan PMK 48, yaitu terkait dengan aspek perpajakan terkait dengan pabrikan maupun perdagangan emas. Ya diharapkan dengan aturan ini kita sama-sama bisa mematuhi aturan yang disampaikan pemerintah, dan baik kami dari KP2KP siap sosialisasikan atau dialog dengan para pedagang emas di Kabupaten Tanah Laut biar dapat memenuhi peraturan ini dengan bagus dan dengan tepat sehingga tidak merugikan baik pabrikan atau pedagang emas itu sendiri. Dan ini juga informasi kepada masyarakat bahwa memang ini salah satu cara pemerintah untuk mengatur terkait dengan tata kelola emas. Jadi diharapkan dengan ini kita bisa tertib, bisa memberikan rasa keadilan dan kemudahan bagi para usaha di bidang perhiasan atau emas ini Bunda. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bunda. Oke, baik.
para pendengar, apa yang sudah kita bahas bersama-sama di pagi hari ini mudah-mudahan paling tidak memberikan pencerahan bagi kita semua ya, agar menginspirasi kepada seluruh masyarakat kita, para pendengar, khususnya para pihak yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan kita tadi ya, berkaitan bersentuhan dengan pengolah emas, pedagang emas, pabrikan emas ya, dan apa-apa yang tadi sudah kita bahas. Dan kita berharap ini akan menjadi sebuah peluang pajak yang baik, yang dapat diterima oleh negara, sehingga semakin banyak negara atau daerah kita mendapatkan pembayaran pajak dari masyarakat, maka akan semakin banyak juga pembangunan yang bisa kita laksanakan. Iya, gitu ya Pak ya. amin. Iya, amin. Oke. Baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di Inspirasi Pagi edisi hari ini, Senin 29 Mei 2023. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Apri, Mas Napis ya. Para pendengar juga yang sudah berkontribusi bersama kami, dan terima kasih juga para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 MHz RPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali Pak di lain waktu dan kesempatan, dan mohon maaf untuk sesuatu hal yang kurang berkenan. Akhirnya saya Nelly Aryani Dan saya Arul. Kami berdua undur pamit dari ruang dengar Anda, dan tetap stay tune bersama kami di 102,3 karena kami akan menyajikan dan menemani Anda hingga malam hari nanti. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 102,3